Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari Injil Lukas dan kami datang untuk mempelajari pasal yang ke-12. Saya mendorong Anda untuk mengambil Alkitab Anda dan ikuti kami selama studi ini berlangsung. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kami yang telah hadir di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Juga hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Saudara Yosef, pasal 12 memiliki banyak topik. Bisakah Anda memberitahu kami topik apa saja itu? Pasal ini memiliki salah satu khotbah Kristus yang paling luar biasa dan menakjubkan. Kita melihat dalam Matius 5, 6, dan 7, khotbah di bukit Kristus Raja yang berbicara dengan otoritas yang luar biasa. Khotbah di bukit dalam Matius 5, 6, dan 7. Injil Markus tidak berfokus pada khotbah panjang Kristus karena Markus sibuk menyoroti perbuatan Kristus, hamba yang sempurna yang datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Namun dalam Injil Lukas, kita dapat menemukan bahwa dalam pasal ini apa yang dapat kita sebut khotbah untuk yang terkasih. Kristus berbicara kepada orang yang dikasihi meskipun ada orang banyak dan banyak orang yang saling menginjak-injak, namun Kristus memilih untuk tidak berbicara kepada orang banyak, tapi berbicara kepada murid-muridnya sebagai orang yang dikasihinya. Ketika kita baca Injil Yohanes, kita akan baca sebuah khotbah yang indah yang disebut khotbah di ruang atas. Dalam Yohanes 14, 15, dan 16. Saya pikir 3 khotbah ini, khotbah di bukit, khotbah untuk kekasih, dan khotbah di ruang atas, memberikan karakter tertentu untuk masing-masing dari keempat Injil ini. Terima kasih Saudara Yosef. Ayat dari 1 hingga 12, seperti yang Anda katakan adalah peringatan dan dorongan. Ya, Kristus akan menyapa kekasihnya, miliknya sendiri, meskipun ada kerumunan besar dari orang-orang yang mengelilinginya. Apa saja poin-poin sebuah dorongan dan peringatan? Kita akan mulai dengan apa yang Tuhan katakan, peringatan sebelum sebuah dorongan. Dia memperingatkan mereka terhadap kemunafikan. Mengapa manusia cenderung munafik? Karena ketakutan. Tuhan mendorong mereka. Saya ingin mengatakan hal itu dalam khotbah ini. Ada yang kita sebut 7 jangan. 3 kali Tuhan berkata, jangan takut. 2 kali dia berkata, jangan cemas. Sekali dia berkata, jangan khawatir. Dan akhirnya dia berkata, jangan mencari. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Jangan mencari. Dia memperingatkan kita terhadap hal-hal negatif ini. Anda mengatakan bahwa dia memperingatkan mereka terhadap kemunafikan. Bagaimana peringatan ini menjadi jelas? Dia memberitahu mereka bahwa apapun yang mereka tutupi sekarang akan terungkap cepat atau lambat. Karena itu jangan takut pada orang. Mengapa kita menjadi munafik? Karena kita menjadi takut. Pertama, dia mengatakan bahwa apapun yang kita tutupi akan terungkap suatu saat. Kedua, tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita memiliki pemeliharaan Bapa. Kita tidak ditinggalkan. Bapa ini sedang merawat burung pipit dan burung gagak. Dan rambut kepala kita dihitung oleh Bapa ini. Kemudian dia memberitahu kita bahwa jika kita mengakui Kristus di depan sejumlah kecil orang, dia akan mengakui kita di hadapan langit dan di hadapan para malaikat surga. Akhirnya dia memberitahu kita untuk tidak melupakan bahwa Roh Kudus ketika kita ditanyai. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Benar. Ayat 9 membutuhkan penjelasan, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah.
Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apakah dosa penghujatan terhadap Roh Kudus? Untuk memahami dosa penghujatan terhadap Roh Kudus, kita harus pergi ke Matius 12, di mana kita menemukan penjelasannya. Di sana dia memberitahu kita bahwa untuk menghubungkan perbuatan Kristus pada Beelzebul yang merupakan iblis adalah sebuah penghujatan terhadap Roh Kudus. Di sini Kristus berkata bahwa orang yang menyangkal dia di depan manusia akan ditolak di hadapan para malaikat. Dan orang yang menghujat Roh Kudus juga tidak akan diampuni di zaman ini atau di zaman yang akan datang. Ayat dari 13 hingga 21, perumpamaan terkenal yang disebut orang kaya yang bodoh. Apa latar belakang yang Kristus katakan tentang perumpamaan ini? Dalam khotbah itu, khotbah untuk yang dikasihi, khotbahnya mengalir saat Tuhan berbicara kepada murid-muridnya. Kemudian seseorang memotongnya. Seseorang dari orang banyak itu berkata pada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan denganku." Jadi Kristus mengatakan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Saya ingin katakan bahwa jika kita telah membaca di ayat sebelumnya peringatan terhadap kemunafikan, ayat-ayat ini dari 13 sampai 21, memperingatkan kita terhadap ketamakan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Tuhan biasa mengatakan perumpamaan yang dapat dijelaskan berdasarkan peristiwa itu. Misalnya ketika orang-orang berdosa dan pemungut cukai datang kepadanya, dia mengatakan perumpamaan dalam Lukas 15, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Di sini ketika seseorang meminta dia memberitahu saudaranya untuk membagi warisan dengan dia, jelas bahwa ada orang yang tidak adil dan orang lain yang dirugikan. Namun seluruh perumpamaan berbicara tentang seseorang yang dijuluki orang kaya. Orang ini yang tanahnya menghasilkan banyak dan kemudian dia mengaitkan dan mengabdikan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Siapakah pihak kedua? Siapakah yang dirugikan? Hak siapa yang disia-siakan? Kita tidak dapat secara akurat memutuskan siapa yang tidak adil dan siapa yang dirugikan. Karena pertanyaan orang itu adalah, beritahu saudaraku untuk membagi warisan denganku. Bahkan jika yang berbicara adalah adik laki-laki, maka anak sulung menurut hukum Yahudi harus menerima porsi ganda. Anak sulung harus menerima bagian ganda. Jadi tidak boleh bagi warisan secara merata. Apakah dia telah menganiaya Anda atau apakah Anda mencari keadilan? Juga tidak jelas. Tapi Tuhan berkata bahwa salah satu dari mereka bisa menjadi orang yang tidak adil. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Apa nilai dari memiliki semua kekayaan ini? Sementara Anda tidak dapat memiliki satu hari pun dalam hidup Anda, jangan muji diri sendiri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Saya percaya bahwa orang yang tidak terhitung jumlahnya memiliki kekayaan, namun mereka mendambakan lebih. Orang yang mengingini suatu hari tidak akan mengatakan, cukup, saya tidak membutuhkan lebih banyak lagi. Tepat. Semua aliran mengalir ke laut, tetapi laut tidak penuh. Kemudian menurut apa yang Anda katakan, orang kaya yang adalah topik perumpamaan ini, yang kaya adalah yang menginginkan dan yang juga tidak adil. Siapa sebenarnya yang memiliki semua hal yang didambakan dan diperlakukan buruk oleh orang kaya? Maksud saya, siapakah sebenarnya yang kaya? Sebenarnya orang kaya ini, menurut standar manusia adalah manusia yang disegani. Mengapa? Pertama-tama dia adalah orang kaya. Kedua, tanahnya menghasilkan banyak. Oleh karena itu, ia kaya karena warisannya. Banyak orang menyia-nyiakan apa yang mereka warisi. Tapi untuk orang ini, dia tidak hanya mewarisi, tapi dia juga seorang pekerja keras. Bagaimana bisa? Dia bekerja di siang hari dan berencana di malam hari. Jelas dia bekerja. Dan jelas bahwa bahkan saat di tempat tidur, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan lebih besar. Dia berencana bahkan pada saat di tempat tidur. Sayangnya dia tidak bisa menjamin untuk hidup bahkan untuk satu hari. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, bodoh, bukan orang kaya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah? Itu nanti. Kristus menanggapi dengan mengatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan hartanya bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi orang kaya itu berpikir bahwa dia memiliki apa yang dia miliki. Sebenarnya bukan miliknya, itu milik Benar. Tuhan. Dia tidak adil terhadap Tuhan, dia mendambakan hal-hal dari Tuhan dan menghubungkannya dengan dirinya sendiri. Inilah filosofi perumpamaan yang Tuhan katakan untuk memperingatkan terhadap ketamakan. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, baik tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Bagaimana bisa begitu? Siapa yang bisa menjamin bahwa Anda akan hidup selama bertahun-tahun? Tidak bertahun-tahun, bahkan tidak untuk satu hari. Malam ini sebelum fajar hari baru tiba, Anda tidak akan berada di sini lagi. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin.
Tuhan Yesus berkata, jangan takut, jangan khawatir. Kita juga tahu bahwa secara alami kita merasa takut dan cemas. Bagaimana kita bisa mengatasi hal seperti itu secara praktis? Silakan. Dengan ayat-ayat yang akan datang mulai dari ayat 22, kita akan membaca peringatan ketiga. Kita mengetahui peringatan terhadap kemunafikan. Kemudian peringatan terhadap ketamakan. Dan di sini ada peringatan terhadap kecemasan. Saudaraku bertanya bagaimana seseorang bisa terbebas dari kecemasan. Sebenarnya Kristus di sini membantu kita untuk bebas dari kecemasan. Jika saya mengetahui bahwa ada seseorang yang hebat, yang mampu dan berwibawa, dan siapa yang peduli dengan urusanku, saya akan diyakinkan, benar-benar diyakinkan. Mengapa? Hanya karena orang yang berkuasa, yang memiliki harga diri dan otoritas ini sibuk dengan saya dan telah mengatakan pada saya untuk tidak khawatir tentang masalah seperti itu karena dia akan mengurusnya. Apakah ada orang hebat yang mengurus masalah saya? Jawabannya ya. Siapa orang itu? Kristus berkata, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang ataupun lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Jika bapamu memelihara burung gagak, dia bukan bapa dari burung gagak. Dia bukan bapa dari burung gagak. Dia adalah bapa kita. Ya. Jadi jika bapa kita sendiri merawat burung gagak yang tidak ternilai harganya, yang najis, bagaimana dia tidak menjaga kita? Kemudian dia berkata, perhatikanlah bunga bakung. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi kita tidak perlu khawatir atau cemas karena ada pribadi yang menjaga kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Baik, terima kasih. Oleh karena itu, Tuhan memperingatkan 3 hal dalam khotbah ini, yaitu peringatan tentang kemunafikan, peringatan terhadap ketamakan, dan peringatan terhadap kecemasan. Mereka tak perlu khawatir, Tuhan memberi mereka alasan yang melaluinya mereka didorong. Ya. Mulai dari ayat 35 sampai 40, kita menemukan perumpamaan tentang pelayan yang siap. Benar. Saya akan membaca perumpamaan kemudian kembali untuk memberi pertanyaan. Silakan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata padamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Apa tanggapan Anda tentang perumpamaan ini? Di sini kita menemukan peringatan keempat yang melarang tidur. Oleh karena itu kita telah bicara tentang 4 jenis peringatan. Peringatan tentang kemunafikan, peringatan tentang ketamakan, peringatan tentang kecemasan, peringatan untuk tidak tidur. Dia memperingatkan kita untuk tidak tidur. Mengapa? Karena dia memberitahu kita bahwa tuannya telah meninggalkan rumah tapi dia akan kembali. Kapan dia akan kembali? Dini hari, tengah malam, atau pada dini hari? Seolah ia ingin memberitahu kita bahwa jika kita sudah tahu dia akan datang pada penjagaan keempat, kita bisa memiliki kesempatan untuk tidur sebentar sebelum dia datang. Tapi tidak, tuannya datang pada tengah malam. Atau dini hari, tengah malam dari jam 9 malam sampai dini hari yang berakhir pada jam 3 pagi. Jadi tuan akan datang kapan saja antara jam 9 malam dan jam 3 pagi. Jadi tidak ada kesempatan untuk tidur. Dia peringatkan kita untuk tidak tidur. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Di sini, saya melihat pelayan yang hatinya tertuju pada tuannya. Dan seorang tuan yang hatinya memperhatikan pelayan-pelayannya. Betapa indahnya itu, mereka sedang menunggunya agar mereka dapat membuka diri baginya begitu dia mengetuk. Dia sesungguhnya, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Kita belum pernah melihat atau mendengar tentang seorang tuan yang melayani para pelayannya. Tidak, kita lihat seorang tuan yang melayani pelayan-pelayannya. Kita melihat bahwa Kristus ketika dia ada di bumi melayani murid-muridnya. Dia berjanji pada kita bahwa di surga dia akan datang dan melayani kita. Selalu ada upah bagi mereka yang tetap terjaga. Ya. Terima kasih. Ayat 41 hingga 48 berbicara tentang pelayan yang setia. Ya. Sekali lagi saya akan baca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Silakan.
Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata padamu sesungguhnya, tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk. Maka Tuan dari hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia. Dan akan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan, atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kita perlu berhenti di perumpamaan ini. Apa yang dibicarakannya? Peringatan terhadap kemalasan. Jadi kita melihat 5 peringatan. Peringatan terhadap kemunafikan, peringatan terhadap ketamakan, peringatan terhadap kecemasan, peringatan untuk tidak tidur. Peringatan terhadap kemalasan. Di sini tidak dikatakan tuannya akan menemukan mereka terjaga, tapi berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi apakah kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku bertanya kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Inilah sang pemenang yang Alkitab katakan tentang dia. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Sama seperti Kristus memiliki segala sesuatu karena ia ditunjuk sebagai pewaris segala sesuatu. Siapapun yang melayani Kristus, Kristus akan membuat dia memiliki segalanya. Tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saya percaya bahwa ini adalah upah yang luar biasa. Sebaliknya ada pelayan lain yang tidak melakukan tapi dia mengalahkan. Dia berkata, Tuanku tidak datang-datang. Dan mulai memukuli hamba laki-laki dan perempuan. Betapa serius masalahnya, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tak disangkanya. Dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia. Dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Oleh karena itu, ini adalah nasihat bagi kita untuk melayani Tuhan dan selalu bekerja bagi kemuliaannya. Tepat. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hari Silakan. ini. Ayat 51, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, kataku bukan damai, melainkan pertentangan. Kita tahu bahwa pesan Tuhan Yesus adalah pesan damai, kasih, dan kelembutan. Lalu bagaimana dia memberi pertentangan di bumi? Silakan. Saya ingin membedakan antara alasan mengapa Kristus datang dan hasil dari kedatangannya. Mengapa Kristus datang? Apa alasan kedatangannya? Dia adalah salah satu dari siapa para malaikat berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Ia datang untuk menawarkan perdamaian kepada manusia, kepada dunia miskin yang kehilangan kedamaian dari awal. Di dalam Kejadian 4 ketika seorang manusia bangkit melawan saudaranya dan membunuhnya. Iya. Dia menawarkan kedamaian dengan syarat orang itu menerima Kristus. Tapi bagaimana jika manusia memutuskan untuk tidak menerima Kristus? Kita baca kisah seperti itu dalam Lukas 2. Ketika kita sampai pada Lukas 16, kita menemukan khotbah yang berbeda yang mungkin terlihat sedikit aneh. Dalam Lukas 2, damai sejahtera di bumi. Lukas 19 mengatakan damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Damai di surga? Tapi kenapa? Selalu ada kedamaian di surga. Seolah Kristus menarik diri ke surga. Berdamai dengannya ke surga dan bumi Menolak dia. sayangnya bumi yang menolaknya. Seperti dikatakan dalam Daniel dalam bab yang ke-9. Disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan seperti yang telah ditetapkan. Selama Kristus telah menawarkan untuk memberikan damai, dan selama Yesus menangisi Yerusalem dengan berkata, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, namun kamu menolak Raja perdamaian dan pendamaian. Oleh karena itu tidak ada kedamaian di bumi. Kristus menjelaskan kata-kata ini dalam ayat yang ke-52.
Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. Pertentangan bagaimana? 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Siapa yang menentang yang lain? Jika beberapa anggota keluarga menerima Kristus sementara yang lain menolak untuk menerima Dia, akankah orang percaya memaksa orang tidak percaya untuk percaya seperti Dia? Dengan ancaman pedang? Kebalikannya adalah apa yang benar. Orang tidak percaya adalah orang yang akan bangkit melawan orang yang menerima Kristus. Saya percaya ini jelas dalam Mazmur 120 seperti yang dikatakan, celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian. Tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Jadi karena orang percaya adalah pengikut Kristus, pembawa damai yang agung, seperti biasa, ada ucapan bahagia dari Kristus, berbahagialah orang yang bawa Para pembawa damai, damai. karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Begitu saya lahir dalam Tuhan, permusuhan dihilangkan, kasihilah musuhmu. Tapi bagaimana dengan pihak lain? Apa dia tidak akan menggangguku? Sayangnya inilah yang kita lihat saat ini. Ada banyak orang yang menolak Kristus bersama dengan rumah mereka. Namun ketika salah satu anggota keluarga mengenal Kristus, anggota keluarganya sendiri bangkit melawannya. Permusuhan menjadi jelas dan nyata menuju pembunuhan dan kematian. Terima kasih Saudara Yosef. Ayat terakhir dari 54 sampai dengan akhir pasal berbicara tentang menilai zaman. Ya. Dia memulai sebagai berikut. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Mohon tanggapan Anda, bagaimana menilai zaman ini? Baik, Kristus di sini menyoroti 2 hal yang dapat membantu kita untuk menilai zaman. Sebenarnya, mengenai 2 hal tersebut, khusus mengenai yang pertama, mereka pintar. Jadi apa hal pertama? Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Sebelum itu, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Sebenarnya apa yang mereka katakan terjadi bahkan di hari-hari kita berkali-kali. Siaran cuaca memberitahu kita bahwa besok akan panas dan itulah yang terjadi. Atau besok akan hujan dan begitulah yang terjadi. Jadi manusia bisa menafsirkan, lalu bagaimana mereka tidak bisa menafsirkan hal yang jauh lebih penting daripada hanya mengetahui akan turun hujan atau tidak. Ada baiknya mengetahui akan turun hujan misalnya, jadi saya membawa payung saya. Atau akan jadi panas, maka saya mengenakan pakaian tipis. Semua itu baik. Namun ada hal yang jauh lebih penting, tidak ada bandingannya dengan semua ini, yaitu mengetahui bahwa Kristus telah datang dan menerima Dia sebagai Raja. Gagasan yang sama diulang saat ini. Kristus datang 2000 tahun yang lalu dan Dia akan datang lagi. Faktanya kedatangannya yang kedua tidak akan seperti hujan atau panas. Ini akan menjadi sangat serius. Seseorang dapat menilai zaman. Bagaimana dia tidak bisa menilai zaman yang paling penting? Tidak hanya itu, tapi juga ayat yang Anda maksud saya ayat 57. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar untuk dirimu sendiri? Berarti bahwa ada beberapa fenomena di luar, tetapi juga suara batin yang berbicara kepada Anda. Pada hari-hari Kristus ada suara yang memberitahu mereka bahwa orang ini adalah Kristus Raja yang mereka nantikan untuk waktu yang lama. Saat ini ada suara yang memberitahu setiap orang bahwa Kristus akan datang. Dan manusia mengabaikan fenomena luar, apa yang dilihatnya. Apakah ada bukti yang mengacu pada fakta bahwa Tuhan sudah dekat? Banyak sebenarnya. Apakah ada suara batin yang mengatakan bahwa Tuhan sudah dekat? Banyak. Manusia mengabaikan ini. Dan itu untuk kehancuran sendiri dan kehilangan yang abadi. Saya mohon Anda memberi kami saran terakhir di akhir episode kami ini. Kita tahu bahwa Lukas menulis secara konsekuen dalam urutan. Jadi, adapun kata-kata yang akan datang mulai dari ayat 58 yang diakhiri dengan pasal ini, apa hubungan mereka dengan khotbah tentang menilai penampakan bumi dan ketidakmampuan mereka untuk menilai waktu ketika dia mengatakan dari ayat 58. Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya,
Dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Saya beritahu Anda tidak akan pernah keluar sampai Anda membayar harga terakhir. Pembaca biasa tidak dapat merasakan hubungan antara khotbah tentang penuduh, petugas, dan hakim dan khotbah sebelumnya. Apa ada hubungannya? Tentu saja, Tuhan meminta mereka untuk menilai zaman. Apa zaman itu? Mesias telah datang. Mengapa dia datang? Untuk membuat perdamaian antara pihak mana? Israel dan Tuhan. Dengan siapa mereka menjadi musuh ketika mereka melanggar hukumnya? Benar. Faktanya musuh mereka ini adalah bencana. Saya percaya mereka sangat dipermalukan oleh pembangunan Babilonia. Kemudian oleh penakluk Romawi yang kejam, Tiberius dan oleh Pontius Pilatus. Semua ini menguasai mereka dan mempermalukan mereka. Waspadalah, aku turun dari surga untuk membuat perdamaian. Dan Anda harus bijaksana dan memanfaatkan kesempatan terakhir bahwa aku di sini untuk membuat perdamaian. Allah mendamaikan dunia. Dan dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tetapi, jika Anda memilih untuk mengabaikan Dia yang ingin mendamaikan Anda dengan dirinya sendiri, maka Andalah yang rugi. Saya kira pesan yang sama ini berlaku untuk kita saat ini. Kristus memberi kita kesempatan yang mungkin adalah yang terakhir. Kesempatan untuk mengenal Dia. Dia adalah Tuhan dan Dia mengulurkan tangannya kepadamu. Terimalah Dia dan undanglah Dia ke rumahmu dan temukan bagi dirimu perlindungan dalam Dia. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kedatangan Kristus adalah karena suatu alasan dan juga memiliki konsekuensi. Alasannya adalah untuk memberikan ketenangan dengan syarat seseorang menerima. Konsekuensinya adalah sebagian akan menerima sementara yang lain menolak, oleh karena itu terjadilah perpecahan. Kita juga belajar tentang dosa berbicara melawan Roh Kudus, dosa yang tidak dapat diampuni. Kita belajar dari Matius 12 bahwa mereka menghubungkan perbuatan Kristus dengan iblis. Ketika tahu bahwa ada seseorang yang hebat dan berotoritas dan peduli kepada saya, tentu saya tidak khawatir. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Bapa kita yang memelihara burung gagak dan bunga bakung. Jadi kita belajar untuk melemparkan semua kecemasan kita kepadanya karena Dia peduli. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan Saudara berkati Yosef. Anda. Pemirsa terkasih, saya harap Anda diperingatkan sebagaimana Kristus memperingatkan para muridnya. Kita belajar dari episode ini bahwa Dia memperingatkan mereka terhadap kemunafikan, ketamakan, kecemasan, dan memperingatkan mereka agar tetap terjaga dan juga melawan kemalasan. Namun panggilan terakhir adalah agar Anda datang dan berdamai dengan Tuhan. Terimalah Kristus yang datang menawarkan damai. Jika Anda menerima Kristus, Anda akan menikmati damai sejahteranya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.